Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah selalu memberikan langkahnya demi kebaikan kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin Allah saya berada di sini, dan mudah-mudahan kesemuanya itu berkat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan ruh, kita masih diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Al-Fakir Haji Muhammad Arif Haryono mengambil tema dalam mengisi acara ini, yaitu pahlawanku, inspirasiku untuk menjaga kerukunan berbangsa. Radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dimanapun Anda berada, beranjak dari para pahlawan dan menyambut daripada Hari Pahlawan 10 November. Beranjak dari para pejuang, para pahlawan kita dalam mempertahankan bangsa ini, tanah air Indonesia ini, dari mulai ketika dicantumkan daripada 10 November ini, beranjak daripada perjuangan di Surabaya ketika itu, Hasyim Asy'ari yang bekerja sama dengan para alim ulama, dan juga segenap seluruh para alim ulama yang memperjuangkan untuk tanah air Indonesia ini. Mengambil inspirasi dari para pahlawan, kalau kita lihat rasa ikhlasnya, rasa semangatnya, rasa perjuangannya untuk bangsa ini. Mereka tidak mengharap tahta, harta, jabatan. Mereka berpijak daripada keikhlasan, rasa cinta tanah air, hubbul watan minal iman, yang ditanamkan para alim ulama, wabil khusus Buya Kiai Hasyim Asy'ari, di mana beliau menyematkan dengan resolusi jihadnya ketika itu. Maka Bung Tomo dengan semangat takbirnya untuk menyemangatkan melawan para penjajah ketika itu. Berpijak daripada inspirasi dari para pahlawan, yang pertama dia ikhlas berjuang untuk bangsa ini tanpa harap apapun. Dengan semangatnya, dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena beberapa banyak para alim ulama yang di dalamnya adalah para pahlawan. Jenderal Sudirman contohnya. Mereka seorang yang tidak terlepas dalam kesehariannya, masuk hutan, keluar hutan, yang mana dia punya amalan tidak lepas daripada wudunya. Wudunya putus, dia wudu kembali. Betapa dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, berpijak daripada semangat daripada pahlawan ini, menginspirasi bangsa ini, yang mana mereka berjuang siapapun, apapun agamanya, apapun keturunannya, apapun sukunya, mereka tetap tanah air Indonesia, mempertahankan tanah air Indonesia. Dari hal ini kita bisa mengambil inspirasi dengan semangatnya. Negara Indonesia ini adalah negara besar yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan syuhada demi kemerdekaan bangsa Indonesia ini, yang tanpa pamrih, seping pamrih rame enggawe, mereka semangat, dan tanpa
harapan apapun, dia hanya satu, Indonesia merdeka. Pendengar JIC, Radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginspirasi daripada semangat para pahlawan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bangsa Indonesia ini merdeka. Dan patut kita syukuri atas kemerdekaan ini. 76 tahun Indonesia merdeka. Oleh karena itu harus kita jaga amanah para pahlawan, para syuhada, para ulama, para santri, dan para pejuang untuk bangsa ini. Jangan sampai amanah ini kita lalaikan. Memasuki daripada kita di bulan November ini 2021. Berarti Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Apa yang harus kita sikapi sebagai bangsa Indonesia? Di antaranya adalah kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bangsa ini. Di mana pada saat ini kita sedang dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandemi yang hampir 2 tahun ini. Patut kita pertama ada kesabaran, keikhlasan, ikhtiar, dan ketakwaan serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita harus apa? Sabar. Sabar menghadapi pandemi saat ini, saudara. Sabar bagi mereka yang terkena di karantina. Dia harus bersabar. Harus bersabar. Karena semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada hikmah kesabaran ini akan menjadikan kekuatan dirinya akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah apapun yang Allah berikan hanya rahasia Allah. Dan patut kita syukuri apapun Allah berikan kepada kita. Ikhtiar. Dengan mencoba, dengan syariat, kita ikhtiar. Dengan vaksinasi, program vaksinasi daripada pemerintah yang kita jalankan. Dari mulai vaksin 1, 2, kita laksanakan ini sebagai ikhtiar kita. Daripada terhindar daripada COVID-19. Walaupun mereka sudah divaksin kena, tapi itu harus merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita, ketakwaan kita, kedekatan kita, doa. Doa kepada Allah perlu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa kita, kedekatan kita kepada Allah. Ketika manusia itu tidak mau berdoa, di situ adalah kesombongan. Karena manusia itu tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerak langkah kita semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita patut berdoa. Maka Kementerian Agama Republik Indonesia dengan 5M plus doa. Harus kita prokes kesehatan tetap kita jaga. Alhamdulillah walaupun di Jakarta DKI ini, alhamdulillah berkat daripada kerjasamanya antara masyarakat dengan pemerintah. Ini yang patut kita bersyukur dengan memasuki level yang pertama ini. Mudah-mudahan kita selalu berdoa dan berdoa. Dan saya ketua Porpela, Forum Penyuluh Lintas Agama. Yang selalu kita semua berdoa. Dan semua yang agama pun berdoa kepada Tuhannya. Dan ini patut kita sama-sama. Kita untuk menciptakan kerukunan berbangsa. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara kerukunan. Apa itu kerukunan? Kerukunan adalah mewujudkan harmonisasi antara kelompok dengan kelompok. Antara kelompok dengan individu. Individu dengan individu. Ini yang harus kita ciptakan. Terlepas daripada ras dan sebagainya. Terwujud keharmonisasian di masyarakat. Kerukunan itu, berbicara kerukunan, ada 5 dimensi kerukunan. Apa itu dimensi kerukunan? Ada 5 dimensi kerukunan itu. Yang pertama adalah kerukunan intern antar umat beragama. Intern umat beragama. Yang kedua kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Yang ketiga kerukunan golongan atau ras.
Dan yang kelima, kerukunan antar penduduk pendatang dan penduduk asli. 5 dimensi ini kalau kita ciptakan akan mewujudkan daripada berbangsa dan negara. Kementerian Agama dengan bahasanya adalah moderasi beragama. Ini perlu dicatat. Moderasi beragama, bukan moderasi agama. Ini perlu dicatat. Banyak kesalahpahaman dalam hal ini. Perlu diluruskan. Ketika terwujudnya yang diprakarsai oleh Kementerian Agama, moderasi beragama, artinya umat yang beragama ini menanamkan keagamaannya, ajarannya dengan sebaik-baiknya. Semua agama daripada 6 agama yang diakui di negara Indonesia ini, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini yang mana 6 agama ini, dan agama itu begitu banyak, tapi yang diakui adalah 6 agama ini. Dan 6 agama ini harus mereka itu menjalankan tuntunan ajarannya sesuai dengan agamanya, sesuai dengan tuntunannya. Ini namanya moderasi beragama. Moderasi beragama saling menghormati antara satu dengan yang lain, tasammuh. Agama Islam saling menghormati. Agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu saling hormat menghormati dalam rangka mewujudkan kerukunan beragama. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimensi pertama adalah kerukunan intern umat beragama. Bagaimana mewujudkan kerukunan antar agama itu sendiri. Agama Islam, intern agama Islam itu sendiri. Untuk mewujudkan kerukunan antara satu dan yang lain. Tinggalkan perbedaan-perbedaan. Kita wujudkan kebersamaan. Karena ada paham-paham yang mana berbeda, tapi itu kita perkecil. Kita kedepankan kepentingan bersama untuk sama-sama mewujudkan kerukunan berbangsa dan negara. Antara agama itu sendiri harus benar-benar menanamkan jaga kerukunan. Segala perbedaan yang ada, itulah ya, sebab ini adalah perbedaan adalah merupakan rahmat. Dengan perbedaan ini justru kita jangan menjadikan perbedaan ini menjadikan renggangnya antara satu dengan yang lain. Intern umat agama, intern antara umat Kristen, intern antara umat Buddha, intern antara Buddha Katolik dan Konghucu. Ini sama-sama kita jaga. Intern agama itu sendiri. Yang kedua, antar umat beragama. Dan negara Indonesia ini adalah negara besar, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam adat istiadat yang ada. Ini harus kita ciptakan. Karena antar umat beragama ini jangan sampai saling berselisih, pemahaman dan sebagainya. Dan ini jangan sampai kita dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Negara Indonesia yang sudah rukun ini dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang hanya suka memecah belah antara satu dengan yang lain. Antara umat beragama, saya harapkan saling hormat menghormati. Saling menghargai. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, apapun keturunannya, tetap kita berbangsa, bertanah air Indonesia. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Yang selanjutnya adalah saudara, antar umat beragama dengan umat beragama saling hormat menghormati. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini harus sejalan. Jangan sampai antara kerukunan beragama dengan pemerintah saling menggosok dan sebagainya. Harus kita ciptakan harmonisasi hubungan antara satu dengan yang lain. Karena pemerintah dan melindungi daripada semua agama sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Antara umat beragama dengan pemerintah harus saling komunikasi yang baik, informasi yang baik,
Karena pemerintah adalah sebagai melayani semua umat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yang keempat adalah kerukunan antar golongan, ras. Nah ini harus saling harga menghargai. Karena negara Indonesia ini yang bermacam-macam sukunya, bermacam-macam bahasanya, bermacam-macam agamanya, dan golongan-golongan ini, kelompok-kelompok ini harus benar-benar menjadikan bangsa Indonesia ini rukun. Ketika ada satu permasalahan, wasawirhum fil amri. Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika ada suatu permasalahan, duduk bareng dengan itikat ingin menyelesaikan dengan sebaik-baiknya demi keutuhan bangsa ini. Antara golongan dengan golongan, dengan kelompok dengan kelompok ini harus benar-benar mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompoknya atau golongannya. Yang kelima, pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah kerukunan antar penduduk asli dan pendatang. Nah ini sering terjadi saudara, ketika di suatu daerah ada kelompok-kelompok dan sebagainya, harus memahami, baik yang pendatang harus memahami adat istiadat setempat, harus memahami karakter kehidupan di suatu tempat. Ini harus sering menghargai. Jangan merasa dan sebagainya, akhirnya timbul gejolak, pertikaian, perselisihan yang dasar sampai terjadi pembunuhan dan sebagainya. Ini yang sudah kita lihat, saudara. Oleh karena itu, antara penduduk pendatang dan penduduk asli harus ada sinkronisasi. Walaupun beda adatnya, beda sukunya, beda agamanya, tetap mengedepankan kepentingan berbangsa dan negara. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, saudara, dalam menyikapi dari lima dimensi kerukunan, harus kita kedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, kepentingan pribadi dan sebagainya untuk hidup berbangsa dan bertanah air Indonesia ini. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, firman Allah, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kujadikan laki-laki dan perempuan, syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal dan silaturahmi. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Para pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengambil satu konklusi dalam materi ini, tetap kita menjaga kerukunan. Dan kita sebagai bangsa, berbangsa dan negara, daripada hidup yang menjadi tujuan kita adalah untuk mempersatukan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Tetap kita menjaga 4 pilar yang namanya Pancasila sebagai ideologi. Kita jaga. Kita jaga yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 harus kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika harus jaga. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai harga mati. Artinya apa? Tidak ada perpecahan di antara satu dengan yang lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh di tali Allah, janganlah kamu berpecah belah. Kita saling rukun, guyup antara satu dengan yang lain. Kita tanamkan mulai dari tingkat RT, dari keluarga kita, tingkat RT, tingkat RW, dan selanjutnya. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Ketika ada permasalahan, wasawirhum fil amri. Bermasalah kamu sekalian, duduk bareng, kita selesaikan permasalahan yang ada. Pendengar radio JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih di situasi pandemi ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ngambil satu konklusi atau istimbat, kesimpulan dalam materi ini. Yang pertama, kita jaga kerukunan kita berbangsa dan bertanah air Indonesia. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Allah.
Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Para pendengar radio yang berada di kendaraan, berada dimanapun Anda berada, dan saudara sedang berusaha, mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah memberikan perlindungannya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Esa, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Agung dari segala yang agung. Engkau pencipta alam semesta. Saat ini ya Allah, kami sedang menundukkan kepala, bertafakur untuk berdoa menghantarkan pinta kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Fatah. Untuk itu ya Allah, berikan kepada kami ya Allah pintu rezeki dan rahmat-Mu ya Allah. Dan berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Syailin. Bila pada saat ini ada saudara-saudara kami yang sedang sulit dalam materi, ekonomi, ya Allah kami mohon padamu ya Allah, berikanlah rezeki dan berikanlah segala apa kebutuhannya, karena Engkau adalah maha pemberi rezeki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bila saat ini ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, mudah-mudahan ya Allah berikanlah kesembuhan. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah pemberi penyakit dan Engkau juga yang menyembuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila pada saat ini saudara-saudara kami begitu banyak masalah yang dihadapi, ya Allah kami mohon ya Allah, semoga masalah yang dihadapi Engkau angkat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Syailin. Kedudukan, keturunan, harta yang kami miliki adalah merupakan amanah-Mu. Untuk itu ya Allah, bimbinglah kami. Bimbinglah kami ya Allah sesuai dengan tuntunan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami takut akan azab Engkau ya Allah, azabun azim. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terlalu banyak yang kami lakukan dosa ya Allah. Ampunkanlah bangsa ini ya Allah. Ampunkanlah bangsa ini ya Allah. Kami mohon ya Allah dalam pandemi ini ya Allah. Di Jakarta ini khususnya dengan level 1 ya Allah. Kami mohon ya Allah. Mudah-mudahan penyakit yang ada, wabah ini Engkau angkat ya Allah. Engkau angkat ya Allah. Engkau angkat ya Allah. Engkau angkat ya Allah. Jadikanlah negara kami menjadi normal kembali. Stabil baik sosial, ekonomi, dan yang lainnya ya Allah. Angkat ya Allah. Hanya padamu ya Allah. La ilaha illallah subhanal malikul kudus. La ilaha illallah subhanal ajijul jabbar. La ilaha illallah subhanal raufur rahim. Iyyaka na'budu. Engkau tempat kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Rabb kami mohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah. Angkat kesulitan bangsa kami ya Allah. Angkat kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, normalkanlah bangsa ini ya Allah. Jadikan bangsa ini ya Allah bangsa yang kuat. Bangsa yang penuh dengan kerukunan, keharmonisan ya Allah. Angkat segala pertikaian ya Allah. Negara kami tidak mau negara kami seperti Suriah. Kami tidak mau negara kami seperti Irak. Kami tidak mau negara kami seperti Somalia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Ar-Rahim. Jadikanlah ya Allah Kementerian Agama yang kokoh, yang kuat untuk mengangkat harkat martabat bangsa ini ya Allah. Hindarkan fitnah yang ada ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika Engkau hentikan jantung kami, jika Kau hentikan aliran darah kami, jika Kau hentikan kedipan mata kami ya Allah panggil kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan matikan kami yang tidak sia-sia, yang sia-sia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah dengan ditutup doa. Mudah-mudahan kesimpulan daripada yang saya sudah sampaikan dalam menginspirasi pahlawan kita yang ikhlas sesuai dengan moto daripada Kementerian Agama, ikhlas beramal kita terapkan. Mudah-mudahan bangsa ini dijadikan bangsa yang baldatun thayyibatun warabbul qubur, dan semuanya diangkat segala musibah wabah yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.